وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Baik, bismillah. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita berkumpul di rumah duka sekaligus majelis yasinan. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita muliakan pembina kita dari majelis yasinan. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus. Seterusnya yang sama kita hormati Bapak Ibu anggota majelis yasinan dan keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bu, lain tak dengar sampai belakang, Bu? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran. Capek mana tadi, Ibu? Ambo kalau tartil tuh emang kayak gitu kan? Selain lo, Ibu? Kecian salah sasak ngok kami, Ustaz, gitu kan? Bacalah Al-Quran itu dengan tartil gitu kan. Jadi yang penting makharijul hurufnya kita perhatikan kan seperti itu. Kalau enggak nanti kasihan bapak-bapak ibu-ibu kita lamu gitu kan. Karena memang agak panjang Yasin. Mungkin bapak ibu yang biasa salat sajadah pagi Jumatan itu kan. Tuh harus siap kaki awak, lutut awak harus siap sadonyo. Kalau ndak buku kapiradan kapocong rematik atulah kacau tuh. Yo satu surat harus beres gitu kan. Sajadah itu. Jadi makanya salat subuh itu memang orang yang sudah terlatih terbiasa, apalagi kalau sajadah itu. Jadi ternyata alhamdulillah dari awal sampai akhir yang kita baca tadi itu semuanya dinilai, dihitung sebagai pahala dan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ada dalilnya, Rasul yang menyampaikan. Yang pertama sekali, ini kalau tidak salah awal ambo diamanahkan ngaji di majelis Yasin itu sudah kita kupas itu. Keutamaan fadilah kita membaca dari surah Yasin itu. Itu bagian dari Al-Quran. Yasin bagian dari Al-Quran. Membaca Al-Quran itu semakin banyak, semakin bagus. Dan semakin tabata-bata, semakin rancak. Banyak pahalanya. Banyak bolang-ulang. Tapi jangan tabata-bata taruhi selang itu. Batu, ingin banyak pahala. Gitu. Itu belok ke pandai ya. Itu. Iya. Contoh, Rasul menyatakan tentang bicara Al-Quran ini, kita adalah orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Qala Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'alamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran.
wa 'allamahu dan mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu mungkin siap sholat subuh di rumah hawa, di masjid, di musola, di surau, di majelis yasinan, di majelis-majelis ilmu, majelis kegiatan lainnya. Yang belajar Al-Quran itu orang yang terbaik. Kemudian orang yang mengajarkannya itu orang yang terbaik. Kan hebat itu. Kalau mampu awak lah ngajar awak, kemudian awak belajar, kemudian diajarkan, itu dua kebaikan pula. Khairukum. Satu. Yang kedua, Rasul menyampaikan perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan sebagai syafaat di akhirat. Qala Rasul bersabda, Iqra'u Quran, bacalah Al-Quran. Itu fil amar, perintah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang kepada li ashabi, sahabatnya itu artinya orang yang membaca itu, orang yang mempelajari itu, syafi'an, sebagai syafaat. Masya Allah, kan hebat itu. Jadi di samping syafaat-syafaat yang lain, ada syafaat Quran yang mampu nanti menyelamatkan kita. Makanya banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Kemudian kata Rasul, nak metong tuh bara tadi itu. Kemudian selanjutnya yaitunya satu huruf membaca Al-Quran itu satu kebaikan. Man qara'ah Quran, man qara'ah min kitabillah, sia yang membaca dari kitab Allah, falahu fi kulli hasanah, maka baginya dari tiap-tiap huruf yang dibacanya itu satu kebaikan. Apalagi kalau nanti tadi Bapak Ibu yang berwudu, baudua, itu maksudnya. Ini hurufnya dot itu, dot, wudu. Yang wudu, yang siap sholat langsung wudu atau wudu tadi, itu makin besar, itu makin hebat pahalanya. Jadi satu huruf satu kebaikan. Kullu hasanah. La aqulu, kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lamun harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim itu sudah 3 huruf. Oh 3 ya? Mati gue ya? Angkat 3. Kompe ya, 3 huruf. Tak pandai la duo kayak lampe maka coba nampak ada. Kalau Yasin berapa huruf tadi itu? Bukan yang Indonesianya, yang Arabnya, logatan yang Arabnya. Yasin 2. Bukan ini ya, bukan ini, bukan yang Latinnya. Kalau Latinnya Yasin. Loh, kok jangan salah lah kok. Mungkin Bapak Ibu yang sering dengar ceramah Ustaz Somad, Yasin. Apa nama asin kok? Gitu kan. Bukan asin, tapi Yasin. Itu 2 huruf. Kemudian wal Qur'anul Hakim. Anda usah ditong, Bu. Gitu. Artinya apa? Begitu banyak sampai terakhir tadi. Sampai habis. Itu kan begitu banyak kelipatan fadilah, pahala yang kita peroleh. Makanya membaca Al-Quran tidak ada ruginya bagi seseorang hamba tersebut. Iya. Ya, Bu. Ya, Pak. Langsung. Kan tapi pahala, Pak Ustaz. Ya. Pahala itu bisa hilang enggak, Pak Ustaz? Tuh gitu. Bisa hilang enggak, Pak? Itu saja, Pak. Ya. Pahalo atau kepalo kok? Oh, pahalo ya. Enggak kepalo ya. Pahala. Pahala itu yang penting jangan sampai awak ini bisa hilang tuh. Kalau jawaban simpelnya bisa hilang. Bisa habis, bisa rusak. Dan bisa bagaikan debu berterbangan. Kalau orang Minang syarat dengan kiasan gitu kan, abu dete tunggu.
tunggu kok anak kini dah tentu punya dah. Tapuh itu. Itu. Abu. Le tahu abu ko. Ibu masa pakai kompor? Pakai gas kini mah dua abu Nah, aja mau balik lagi kayu lah. Nikmati saja. Abu dia tunggu itu artinya dia bisa berterbangan, bisa habis dikikis hujan. Contohnya yang menghabiskan, yang merusak amal pahala kebaikan yang kita lakukan. Salah satunya adalah, ini salah satunya saja, salah satunya adalah sifat hasad, iri dan dengki. Karena Rasul menyatakan dalam hadis, iyyakum wal hasada fa innal hasadah yakulul hasanah kama takulun narul khatab. Nah, itu dah. Jauhilah olehmu sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan tadi itu, amal soleh itu, bacaan Al-Quran, solat awak, ataupun kebaikan-kebaikan lainnya, awak hasad yo habis itu. Kama takulun narul khatab, bagaikan api memakan kayu bakar nan kariang. Kayu bakar, kalau bahasa kampung namanya masia, kariang, kering gitu kan, dibakar. Apalagi kalau ditambah aja bensin, makin capek lahnya. Selesai sudah beres. Gitu. Jadi begitu cepatnya memakan kebaikan. Makanya kebaikan-kebaikan yang awak lakukan jangan sampai dirusak. Kalau dalam tema kajian yang lain ada namanya racun ibadah. Itu judulnya itu. Oh, ada di YouTube. Boleh, Bapak Ibu, ini kita masuk nanti ke YouTube. Kalau yang mau siaran ulangnya silahkan di live streamingnya nanti di YouTube. Buka saja Irman Tanjung. Mau di share, mau di like, terserah. Mau enggak juga enggak apa-apa itu kan. Karena niat kita bukan komersil, tetapi niat kita adalah dakwah. Biarlah membuat orang Yahudi mampagunuan awak dah pandai, karena nelok rugi sangat awak tu. Iko pacebo entah apa isi itu kan, WE entah apa yang dikirim itu kan. Coba dakwah nyampang meninggal awak mati awak besok ado nan dibaca orang. Oh, lai duit sianu dulu ya. Batu cari di YouTube. Gitu. Tapi kalau ndak ada, ya selesai sudah. Gitu. Jadi Bapak Ibu, begitu banyak kebaikan yang kita lakukan dengan Al-Quran. Tidak ada yang rugi. Maka perbanyak baca Al-Quran. Kemudian kata Rasul, rumah yang tidak ada terdengar suara bacaan Al-Quran, itu bagaikan rumah kosong yang ada di dalamnya kuntilanak. Kuntilanak itu tidak tahu untuk. Iko anak apa saja menyebut-nyebut nah. Bantu aku kuntilanak tu ya. Batang pisang ya. Nah, rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran, itu yang mengisinya, yang mengunyi di dalamnya itu adalah jin dan setan. Itu kentayangan situ dia. Jadi kalau ada Bapak Ibu kamar ada limoh di rumah awak, isi ke limohnya. Jangan ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, boleh tidak ada bola lampu, tidak ada kehidupan situ doang. Itu baranak pinak situ itu mah. Tidak percaya cobalah. Itu caranya. Atau mungkin di belakang awak buat tampe ano itu kan. Gudang-gudang. Itu lakukan aktivitas ke situ. Setiap hari mungkin angka diambil, angka dikeluar, apa yang dilakukan di dalam tuh. Jangan ada kamar kosong. Karena kamar kosong tuh isinya adalah setan, jin di situ basarang. Makanya kalau ada biasanya kita sering dipanggil untuk ruqyah tuh. Awak saya lihat dulu posisi rumah tuh. Ada. Baik kondisi kok. Aman tuh enggak itu kan. Banyak seram lampu la mutu la yahya lah, antara hidup mati lah gitu kan. Hijau-hijau lah tuh, Pak. Itu. Coba terang rumah itu. Dan terangilah nawir buyutakum. Itu hadisnya tuh. Terangilah rumahmu itu tilawatil Quran, banyak baca Al-Quran, dan dirikan sholat di rumah itu. Setidaknya sholat sunnah. Kalau bahasa kampung-kampung namanya sholat sunnah namanya itu. Gitu. Jadi sholat sunnah itu Rasul di rumah. Kan rumah Rasul kan berdampingan dengan masjid. Gitu. Bersampiang-sampiang. Jadi Rasulullah itu sholat sunnah banyak beliau di rumah. Artinya apa? Boleh sholat sunnah di rumah? Boleh. Tadanya suruh azan,
Itulah masuk waktu tuh. Udah sholat sunnah di rumah dulu. Atau ambil wudhu, siap wudhu, kita sholat sunnah wudhu. Boleh? Boleh. Sholat sunnah wudhu itu bagus itu. Itu Bilal latadanga soro sandala di sarugo. Itu gara-gara sholat sunnah wudhu itu. Ya Bilal, kata Rasul. Kenapa ya Rasulullah? Ambo tadanga soro sandalmu di surga. Apa amalan yang istimewa engkau kerjakan? Tidak ada ya Rasul, kecuali siap wudhu, ambo sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Gitu. Dibiasakan wudhu, kemudian sholat sunnah. Itu dalam rangka kita menambah amaliyah kita. Bapak Ibu hadirin, jadi Pak yang tadi itu yang merusak dan meracuni amal ibadah kita, termasuk salah satu adalah yaitunya sifat-sifat iri dan dengki tadi. Maka jangan sampai amal ibadah awak rusak sorang. Nggak boleh, karena rugi kita. Podo-podo saja jadinya. Ya kalau podo-podo, kok lebih parah loh. Jadi maka ayo kan dipotong nantinya. Makanya nanti ada orang-orang manusia-manusia yang merugi nanti di akhirat gitu kan. Salah satunya adalah orang yang banyak berbuat kesalahan dan dosa-dosa dengan lidahnya. Kenapa? Khairukum, sebaik-baik kamu kata Rasul, ahsanukum, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kamu kata Rasul, orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu makamannya itu sudah ihsan itu. Dia ada iman, Islam, ihsan. Kalau iman rukun iman, tuh semua tahu. Islam rukun Islam. Kalau ihsan, ihsan kok fahamnya adalah selalu berbuat baik dan kolbunya kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak baca Al-Qur'an kapan saja, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, awak kini teknologi lah canggih, ada handphone. Coba masukkan ayat-ayat Al-Qur'an, baca di sana. Kalau tidak mungkin kita membawa mushaf kemana-mana. Boleh, boleh, tidak apa-apa. Gitu. Yang tidak boleh membaca Al-Quran di tempat yang najis. Itu tidak boleh. Dalam WC, itu tidak boleh itu. Makanya nada dering Assalamualaikum atau ayat surah Yasin atau surat-surat yang lainnya itu nanti itu ada perbedaan ulama, tidak membolehkan dipakai untuk nada dering handphone. Kenapa? Khawatir nanti kalau berbunyi dalam WC beko. Kecuali kalau HP awak tinggal di luar, awak masuk dalam WC, baiklah. Kok hilang tanggung jawab doh, gitu kan. Jadi artinya apa? Yang penting Al-Quran jangan sampai kita tinggalkan. Kita mengakui Al-Quran sebagai sumber kehidupan awak mengakui Al-Quran sebagai imam kita mengakui Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kalau memang itu kita akui, kita ambil, kita baca, kita pedomani, dan kita amalkan isi dan ajaran Al-Quran itu sendiri. Silakan, ada yang bertanya, Bapak Ibu? Boleh? Kita biasa dalam kajian kan seperti itu. Sebelum tuh ibu-ibu lah kemangaluan apa nampaknya lah tuh. Iya Pak. Jangan nampak ya benar aja. Iya sih. Kadang-kadang zaman canggih kok ada ke di balik tadiannya. Ya. Tidak nyampe langkah. Baik apa ibaratnya silaturahmi orang meninggal. Iya. Ini dirayu, ini dirayu. Iya. Jadi yang sabunnya ombak Iya. Padahalnya ada ke rumah. Iya. Iya. Bisa nyobain datang. Oh gitu. Zaman rasul orangnya kurang kita. Oh gitu ya. Hilang rasa deh itu ya. Betul-betul. Baik. Sudah Ji? Ini sebenarnya begini. Teknologi yang ada itu tergantung si pemakainya. Tergantung si pemakainya. Kalau dipakai untuk berbuat kebaikan, maka kebaikanlah yang akan muncul. Kalau dipakai untuk maksiat dan mudarat, maka maksiat mudaratlah yang akan muncul. Jadi sebenarnya teknologi itu memfasilitasi awak supaya lebih mudah
Biasanya awak berjalan kaki, jo sepeda, kini ada motor, ada mobil. Kan mudah tuh. Biasanya awak dulu muari-ari aja atau telepon payah bagai, kini lah do WE gitu kan. Samini sadatiaknya lah tiba di situ gitu kan. Mempermudah. Tapi jangan hanya itu diandalkan saja. Di balik rumah tetangga awak meninggal, awak selamat ikut berduka semacam itu, ngangkang sudah rumah di rumah. Itu dah masuk tu dah. Orang ana masuk tu mah. Awak di YouTube salah kau. Malu lah dia kan. Ini tidak boleh seperti itu. Kemudian itu campaan selepi itu kan. Teknologi itu sebagai wasilah. Dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batau ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Carilah cara, metode, banyak cara untuk dekat kepada Allah. Makanya harato jadikanlah sebagai wasilah untuk taat kepada Allah, untuk ukhuwah terjalini, untuk silaturahmi tetap kuat. Bukan meranggangkan awak. Lah iya do rumahnya ondanya nampak itu, anda tibonya do. Itu rasulnya itu. Itu. Kalau rasul nalakan naik itulah payah itu mah. Lajon dua wali harinya mengaji bro, itu rasul nak naik itu. Contoh, itu kan. Lah keroncongan parunya mengaji bro, itu rasul itu kan. Contoh itu kan. Jadi, iya bu. Ubenya, ya kan tuh, laluan tuh lah, tuh be. Beko lah bu, santai bu, ya bu ya. Ndak, awak apa rasanya tuh bu, kan. Jadi oleh sebab itu, teknologi itu membantu kita. Yang jelas kita bagaimana tetap menjadikan harta anak, karena kita ditegur oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum wa amwalukum wala auladukum. Hai orang yang beriman, janganlah gara haratomu, jangan gara-gara anakmu. An zikrillah, engkau tidak mengingat kepada Allah. Datang ke tempat tetangga tu, tetangga ada kamalangan, nyo kalau di Minang namanya kabah elok ba imbauan, kabah buruk ba ambauan. Dia tahu ndak dia tahu, awak jangan sampai ndak mau tahu. Nyo kadang-kadang kan ilmu basi saya pakai ya. Basi pakak, basi bana, basi aniang saya, basi andi gitu. Nyo ndak mau tahu dah. Masya Allah. Jadi dia tahu ndak dia tahu, kita harus PK bukan pakak. PK tahu ya bu ya. Tu karaso tadi pak ya itu, ke akhlak tadi itu. Tapi kalau pakak, itu lah lain cerita itu mah. Gitu. Jadi oleh sebab itu, jangan gara-gara harato, jangan gara-gara hatamu kata Allah, jangan gara-gara anak kamu dihalangi untuk taat kepada Allah. Jadi datang awak ke rumah tetangga, karib kerabat, itu adalah dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga itu sangat penting sekali. Tidak bisa awak duit seorang. Kalau ingin duit seorang, payahlah ke dalam rimbu kadang nena. Itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita ukhuwah kita jalin, dan kita senang majelis yasinan kita tetap hidupkan bersama-sama ukhuwah kita. Ini adalah sebagai wadah sarana untuk menjalin dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih ada yang lain Bapak Ibu? Yang mandiang nangko ibarat bajalan lah sampai ke bate, balayih lah sampai ke pulau. Nan punyoh datang mandapui, nan mananam datang membubui. Bukan orang punyo ya. Ini ada kawan bermain lah situ tuh. Saya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan orang Arab. Atau nang kalama diparui inyo no. Contoh gitu kan, contoh. Memang Tuhannya orang. Ndak orang namanya cik itu doh gitu kan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita ndak mau digitukan. Itu sudah mempermainkan akidah. Jadi nan punyo datang menjapui, nan mananam datang membubui. Bukan orang punyo. Nanti jangan dipotong pula video saya nanti gitu kan. Yang mendengar. Jadi hati-hati kita. Akidah awak jangan sampai didangkalkan. Jangan sampai digoyahkan, terutama generasi kita, anak-anak muda-muda awak.
Hati-hati itu, sebentar lagi, mohon izin, mohon maaf, sebentar lagi Desember akan masuk, udah masuk ya, Natal akan masuk. Jangan sekali-kali umat Islam, generasi-generasi muda ikut mengucapkan selamat-selamat itu. Tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya, haram. Oh, tidak boleh. Kenapa? Allah yang nyampaikan. Kok kamu lakukan? Pasti Rasul melakukan. Tidak ada. Tapi Rasulullah tidak ada mencontohkan. Larangannya ada. Bapak Ibu udah hafal itu. Al-kafirun. Nah itu. Al-kafirun. Nah kini kawan lah berang-berang lah pakai. Tidak boleh kafirun itu dipakai do. Non-muslim sebenarnya. Ganti sih lah Al-Quran tuh. Untuk gitu. Berapa banyak kata-kata kafirun di dalam Al-Quran tuh. Kan litajo. Dibuatnya mengganti itu mah. Gitu kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Katakanlah ya Muhammad. Hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Akan jelas itu. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kita nyembah siapa? Nyembah Allah. Dia nyembah siapa? Jangan ikut. Tidak boleh. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Dikunci dia Allah di situ. Tu bilik ketik bilik kadang tu. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Yang campur dua. Seluruh agama sama. Nang kalamak diparui inyo se. Ndak ada agama tu sama dah. Kecuali kalau orang ndak bertuhan. Ateis tu, anti Tuhan. Agama sama di mata Tuhan. Sia Tuhannya. Kalau dia mengaku Allah Tuhannya, dalam pandangan Allah, Islam agama satu-satunya. La ikraha fiddin termasuk dalilnya, atau inna dina indallah il-Islam. Itu dalilnya itu. Agama di sisi Allah, Islam. Jadi kepada anak-anak muda-muda kami, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mungkin di kantor, kawan-kawan awak yang beda agama dengan kita. Oh, kalau ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, silakan. Kita tidak melarang dia. Terima kasih. Tapi kita tidak boleh mengikutan. Ikut-ikut pula mengucapkan selamat Natal. Natal itu apa artinya? Awak sudah tentu kan? Nah gitu. Berarti mengakui kita Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan, bilo dilantik jadi Tuhan. Si ayam mangkek di Tuhan. Padahal dalam Al-Quran surah Maryam, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jalih bahasanya. Atani Alkitab. Aku diberi Alkitab. Apa Alkitab itu? Injil. Jadi jelas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita jaga akidah kita dalam rangka kita untuk taqarrub ilallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang panjang ini, karena perjalanan kita sangat jauh dan sangat jauh lagi menuju kampung abadi kita, yaitunya kampung akhirat. Awak baru masuk sampai alam nan kampe baru. Nyo 3 balih banyaknya, masuk alam nan kampe tinggal 9 lai. Berarti panjang. Kalau naman diang nangkoh lah beliau lalui yang beliau lalui itu alam sakarat, alam maut, alam barzah. Sekarang posisi beliau berada di alam barzah, alam kubur atau alam penantian. Nanti proses selanjutnya. Awak kini di alam dunia. Nan kawan nanti alam sakarat. Maut dengan sakarat itu beda. Tidak selesai malam kini dulu. Sana elok 7 hari 7 malam. Baik, demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat walafu minkum. Banyak maaf, tasingguang dek naik, talantuang dek turun yang indak pada tampeknya. Jadi kok indak dijanjang mau indak dijanji, indak ditangguh ambut turun, mungkin tadorong di lompatan, lupuh di kaki nan kapatah. Rila jo maaf memanuhi. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuji, memuja asma-Mu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman,
setiap makhluk bergantung padamu, dan bersujud semesta